tahu saya harganya bisa 100.000 ya. Jadi HMSP itu besar banget. Cuman dia beberapa kali stock split tuh ceritanya. Nah, Gudang Garam saya nggak tahu ada story apa. Mungkin teman-teman tahu bisa chat di kolom komentar. Secara teknikal jelas ini masih dalam proses dia punya pullback ya. Jadi bisa kita asumsikan sebentar. Saya ganti kamera. Oke, bentar geng. Saya matiin lampu dulu ya. Oke, lampunya nutupin charting ya. Itu lampu tulisannya bisa silent bicuan tuh. Jadi rencananya kalau ya tahun depan lah mungkin kita akan buat podcast kali ya di YouTube ya. Kalau jadi ya teman-teman doain aja lah. Ya, teman-teman doain aja. Nah, kalau secara teknikal setelah dia jebol 29.000 atau 30.000 ya, di sini ya di garis merah yang saya buat, ini dia belum ada pullback bisa dibilang. Ya ini pullback kecil banget di sini, tapi habis itu belum ada pullback besar. Nah, ini sebenarnya masih tergolong pullback. Ya, jadi nggak ada tuh istilah candle kayak gini reversal. Ini nggak ada teorinya. Ya reversal pun bertahap. Gitu ya. Buat higher high, higher low. Jadi nggak sesimpel itu ya. Jadi kalau ditanya pullback jelas ini masih pullback. Oke, cuman sebenarnya ya karena kita tahu kan Gudang Garam atau industri dari rokok ini kan udah mature banget. Atau mungkin udah bisa masuk tahap declining gitu ya. Jadi life cycle product ya, pertama tahap pengenalan, habis itu introduction, habis itu fase growth ya, ini beggar, habis itu tahap mature ya, udah mateng, udah stabil. Nah, contoh kayak Unilever tuh kan udah mature, bisa stabil aja udah bagus. Habis itu masuklah ke declining, produknya penjualan sales sudah menurun, udah banyak kompetitor dan sebagainya. Jadi kalau mau kita bahas secara general, ya ini udah sunset industrinya. Jadi kita bisa pikir ulang kalau mau invest panjang di sini. Ya kecuali Anda punya analisa pribadi ya terserah juga. Tapi saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba exit dulu. Ya, puter ke yang memang jelas lagi on track. Ya dong, ini kan jelas downtrend. Ya, bilang dividen gede gak sih? Paling 4%, 5%. Banyak emiten 4%, 5% yang secara valuasi masih oke, potential growth masih oke, itu banyak banget. Ya, kita di Silent Invest pun ada 3 emiten yang dividennya bisa di atas 4-5%. Ya, dan peluang growth-nya masih tinggi banget. Gitu. Jadi, ini tanda tanya kalau Anda mau invest di sini, reason-nya harus kuat, gitu ya. Begitu pula HMSP ya, sama lah, ini berdua sama. Ya, ini technical rebound. Posisi kebetulan HMSP di bottom. Halo Om, saya alumni FTHC, puji Tuhan. YTD, oke 100%. Oke, yield growth profitnya 100%. Thank you ilmunya. Thank you. Ya, berarti ini murid saya nih, nggak tahu nih batch berapa. Jadi FTHC itu kelas ya, kelas belajar. Nanti di November atau Desember kita open. Ya, open. Kenapa pakai topeng? Kenapa pakai topeng ya? Ini pertanyaan paling ini. Jawabannya ada di sini nih. Ya, tadi member saya nih ada yang balas di posan saya yang ini. Kelihatan gak sih? Yang ini nih. Ya. Always love to see you with a cool marks. What you give is more important than who you are. Keep the good work. Jadi yang terpenting itu apa yang saya berikan, ya, tanpa peduli saya siapa. Itu memang tujuan saya selama ini. Jadi kalau saya mau buka FTA dari awal cuman mau numpang nama, saya nggak pakai topeng tuh, ngapain lah, ya, capek ngajar kelas pakai topeng, live pakai topeng, napas susah. Tapi menurut saya yang paling penting bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk kalian semua tanpa kalian harus perlu tahu saya siapa. Gitu. Jadi ya, saya lebih suka di balik layar. Ya, SBMA. Oke. Ini secara teknikal so far so good ya. So far so good untuk SBMA. Ini kan gas ya. Ini gas. Jadi kenapa dalam seminggu 2 minggu terakhir naik? Ya karena mungkin kalau kita perhatikan dalam seminggu 2 minggu 3 minggu terakhir
sektoralnya lumayan gerak ya, ada Pegas dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya so far masih oke sih. Untuk trading so far masih bagus. Kalau kita perhatikan SBMA ini kan nurut banget ya. Dia lagi nurut banget di garis merah nih. Saya pakai MA5. Ya. Jadi ada beberapa saham yang ada nurut di MA5, ada nurut di yang EMA yang biru, ada nurut di EMA yang kuning. Itu bebas sih, angkanya juga bebas. Cuma setiap saham karakternya beda. Kayak contoh, kalau Anda ingat kita punya review Bumi ya. Kan saya cerita nih waktu itu. Bumi ini nurut di garis biru. Sekali aja dia nggak nurut di garis biru, kelar. Betul ya? Ada yang ingat gak sih? Saya live Instagram waktu itu ada yang nanya Bumi kan. Saya cerita tuh panjang lebar. Akhirnya sekali dia jebol garis biru, dan jebol di sini ya, saya kan bilang waktu itu stop loss 186 ya. Nggak balik-balik. Ya, sebenarnya teknikal sesimpel itu. Ya mungkin nanti kita akan buatkan di konten Bibos ya, di YouTube. Jadi sebenarnya simpel, yang penting kita tahu yang namanya behavior dari setiap saham, karena setiap saham punya karakteristik. Nah, SBMA karakteristik pendeknya dia lagi suka di atas garis merah nih. Pokoknya maintain aja. Kalau dia di atas garis merah Anda bisa buy. Kalau dia close di bawah garis merah, udah buang aja. Buang dulu ya, karena kan kita trading. Ya buang dulu, nanti serok ke harga yang lebih bottom. Gitu, garis merah sekarang ada di 270-an ya. Nah udah, kawal aja. Kalau dia nurut, harusnya dia akan naik lagi. Ya, nggak akan close di bawah garis merah. Itu. Prospek properti. Jujur, saya kemarin sama VVIP juga kita ada cut loss ya untuk properti. Karena pertama marketnya kan unexpected turunnya lumayan dalam, dan emiten properti juga kena impact semua tuh. Ya, tapi kalau bilang prospek sampai akhir tahun, menurut saya ya selain konstruksi, emiten-emiten properti juga biasanya akhir tahun cenderungnya menguat ya. Cenderungnya menguat, biasanya seperti itu. Ya, tapi apakah indeks properti naiknya sebesar sektor-sektor lain pada saat window dressing? Biasanya tidak terlalu signifikan, nggak tinggi-tinggi banget naiknya. Ya kalau dibandingkan komoditi atau beberapa emiten yang memang win rate-nya tinggi, naiknya secara historis, ya mungkin properti naiknya so-so aja. Tapi historisnya lumayan kuat ya di akhir tahun. Gitu ya. Saham, tapi saya jujur kemarin udah cut loss ya. Minggu ini kita ada cut loss 1 karena jebol support ya sudah. Teknikal kan sesimpel itu ya. Kita buat trading plan, gagal, lepas. Udah, simple. Ya, habis lepas masuk lagi ke yang on track gitu. Jadi membiasakan diri untuk cut your loss quickly. Ya kata Jesse Livermore kan, kalau Anda tonton Bibos kita episode 7, saya ada cerita tuh, Jesse Livermore bilang dalam bukunya, kita harus cut kita punya loss itu cepet. Ya, gitu. Nah, abis itu apa? Kalau TP jangan buru-buru, jangan kebalik. Kita kadang cut loss kita tahan, TP baru 2% kita udah TP. Itu salah besar gitu. Jadi cut your loss quickly gitu ya. Take profit slowly. Jadi kalau take profit ya slowly aja. Selagi trennya masih bagus kita bisa kawal. Topeng, yang penting cuan, no pom-pom. Ya, mana pernah saya pom-pom ya? Gak pernah. Karena buat apa juga gitu. Kejen, oke. Wah, ini saya nggak ngikutin story-nya sih, tapi dalam seminggu terakhir lumayan signifikan ya. Ya mungkin kalian ada pegang di sini ya lumayan. Satu hal yang pasti ini kan volumenya gila banget. Ya ini ciri-ciri emiten yang enak untuk scalping. Ya saya nggak bilang untuk trend following ya, karena kalau secara teori teknikal ini belum confirm uptrend. Tapi kalau secara scalping ini jelas bisa kita pakai untuk scalping. Gitu ya. Jadi kita harus bedain nih. Kalau ditanya tren ya belum. Tren besarnya masih down. Tapi kalau tren pendek, tren minor ya mungkin sudah mulai ada uptrend ya, karena dia buat higher high higher low secara minor trend jangka pendek. Nah, tapi yang harus diperhatikan volumenya.
Ini yang ngebuat kenapa tadi saya bilang oke, Kejen ini enak banget untuk scalping. Ya, nah kalau ada mokip untuk long kan biasa gitu ya. Retail itu atau yang baru-baru kalau dapat barang dan emiten naik-naik signifikan dalam rentang waktu pendek, pasti pertanyaan kedua ialah, Om, saya mau invest di sini boleh gak? Selalu gitu. Dan itu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita udah bicara untuk invest, untuk long, ya kita harus research perusahaannya. Ya, karena sometimes kadang emiten-emiten kayak gini gerak cuman karena faktor X, bukan karena faktor fundamental. Ada sih emiten yang naik karena faktor rumor, tapi mayoritas berakhir after naik ya balik lagi. Jadi kalau Anda udah pegang tinggal trailing stop aja. Contoh gini, ya paling gampang kan kita baca behavior, Kejen selalu nurut di atas garis merah tuh, Anda perhatiin. Ya, closing di atas garis merah terus. Ya udah, once dia sekali aja turun di bawah garis merah, buang. Udah, simple. Terserah Anda mau scalping, atur area beli, entry, TP, silakan. Intinya garis merah diikutin. Rules-nya di situ. Behavior-nya di situ. Gitu. Ya, itu untuk Kejen. Jadi, yang penting kita tahu polanya sih. Kita tahu apa yang sedang kita tradingkan. Kita tahu saham yang kita tradingkan itu kayak gimana. Bukan cuma ikut-ikutan, lihat ini kayaknya naik terus, tapi ternyata bandar besok udah mau jualan. Ya itu fatal banget. Maaf ya agak pilek ya. TPMA. Oke, ini udah pernah saya bahas pas banget di morning briefing untuk hari Senin. Ya, kalau kalian yang nonton nih, ada salah satu member saya request kalau nggak salah. Saya ingat banget karena saya bahas ya. Jadi simpelnya kan chartnya masih begini. Volumenya udah ada pergerakan nih. Ya, ini kan perkapalan ya. Ini waktu itu saya bilang nih salah satu perkapalan yang gak gerak selain bull. Nah, tapi karena ada volume saya bilang boleh aja masuk. Cuman yang jadi problem, emiten sideways, kita nggak bisa predik kapan dia mau digoreng. Ya. Tapi ternyata terjawab di hari Rabu, meledak tuh. Cuman unfortunately, sayangnya dia gagal tuh, tembus 400. Ya, jadi ini satu hal yang perlu yang disayangkan, TPMA gagal tembus. Gitu. Jadi kalau sekali aja atau tadi dia bisa close di atas 400, ini kita bisa watch banget karena volume breakoutnya bisa 10 kali lipat nih di sini. Ya cuman menurut saya Anda bisa masukkan ke watchlist sih karena volumenya meledak ya. Volumenya meledak, Anda bisa watch. Karena kadang ada emiten kayak gini, dia pura-pura PHP, satu candle, dua candle, besok baru breakout. Ada kasusnya kayak gitu. Jadi ya bisa watch lah minimal sampai nanti hari Jumat. Ya, tapi harusnya kalau dia memang mau fokus breakout, harusnya sampai hari Jumat dia coba tembus 400 lagi. Ya kalau dia stabil di 400 menurut saya bisa di watch sih. Ya, bisa di watch untuk trading. Panin Group ya. Wah, Panin Group story-nya saya nggak ngikutin banget ya, jujur. Terakhir kita profitnya di PNBS ya. PNBS karena saya lihat saya tipikal chartnya nggak suka emiten-emiten yang udah telat entry kayak gini loh. Jadi Panin ini kan contoh ya, PNIN ya, contoh salah satu. Ini misalnya dari 600 udah ke 500, 1500, sudah kurang lebih naik sekitar 1,5%. 150% ya, naik 1,5 kali lipat. Nah, emiten kayak gini sih biasa udah nggak terlalu lirik banget. Ya kecuali dia koreksinya udah lumayan, mungkin lirik. Lalu kalau ditanya apakah sudah selesai, karena sampai sekarang terkait akuisisi ya kalau nggak salah ya oleh Sumitomo, koreksi ya, saya nggak terlalu ngikutin. Karena sampai sekarang newsnya belum actual, menurut saya masih berlanjut. Karena yang saya perhatikan biasanya tunggu news benar-benar keluar, pesta baru selesai. Jadi ini masih abu-abu ya validasinya, sehingga ya mungkin masih ada reason untuk terus digoreng. Gitu. Tapi perhatikan risknya ketika teman-teman beli di emiten yang udah ratusan persen naiknya, yaitu resikonya besar.
Wah, ini yang chat banyak ya. Kalau ada yang kelewat mohon maaf juga ya. CPRO pertama ya, selalu kalau ada yang nanya average down, jawaban saya pertanyaan saya satu. Alasan kita average down ini apa? Apakah karena berharap dia akan naik setelah kita average down, atau karena ketika saya lihat nih Om, nih perusahaannya bagus banget nih, ya saya yakin invest di sini. Nah, mungkin kalau jawaban Anda jawaban yang kedua, boleh-boleh aja average down. Tapi kalau Anda ditanya bingung kenapa Anda average down, saran saya Anda lepas aja mending. Karena ketika average down seharusnya kita udah tahu nih planning kita di emiten ini apa. Apakah kita average down ketika dia rebound ke resist kita sell on strength? Itu kan bisa. Ya, atau karena kita mainnya mid to the long gitu ya, kita mainnya jangka menengah sampai jangka panjang, kita bisa keep, kita bisa cicil average down. Ya, itu banyak strategi. Tapi kalau ditanya kita bingung, ya udah, ini saran saya lepas aja. Ya, tapi saya rasa di bawah 60 udah boleh lah. Ya, di bawah 60 Anda mau nambah silakan sih. Kalau Anda yakin ya. Sekali lagi kalau Anda yakin loh. Oke. Nextnya, Om, MPP, MLPL kenapa turun terus? Wah, ini pertanyaan yang udah sering ditanyakan ya. Jawabannya sama kayak Bank Digital sih. Momennya udah lewat. Ya, udah lewat. Jadi mungkin akan balik lagi momennya, tapi enggak sekarang. Ya, jadi paling gampang kalau MPPA ini kan sebenarnya kan retail ya. Ya, ini kan retail sebenarnya. Jadi kalau kita mulai sektoral MPPA ini sebenarnya dulu data retail, dia bareng RALS, bareng LPPF. Cuman karena tiba-tiba ada Gojek di belakang, ya orang nggak lihat ini sebagai retail. Ini sebagai perusahaan teknologi. Nah, apalagi induknya nih. Ini kan induknya ya, MLPL ini kan induk. Ibaratnya kakek. Kalau di MNC Group ini Behit ibarat. Si Multipolar. Nah, Multipolar inilah yang general dan mayoritas di bidang digital dan teknologi. MLPT lah dan lain-lain sebagainya ya, banyak seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa turun terus, kebetulan kita kan udah ada sektor ya. Jadi sektor ini kan kita sektor di IHSG itu udah dibagi. Kalau di Mira itu kodenya dari 1001 sampai 100 berapa ya? 1011 ya. Nah, ini udah dibagi nih sektoral. Jadi kalau nggak salah sektoral sekarang itu udah ada 11 ya. 11. Nah, si MLPL masuk di sini. Ya, Anda lihat aja sektoralnya. Turun nggak? Downtrend tuh. Jadi kalau ditanya kenapa MLPL turun, ya sektornya downtrend. Sama kayak Bank Digital. Cuman Bank Digital itu kan masuknya ke finance. Ya, subsektornya banking. Dia nyampur sama BRI, BCA. Jadi kalau Anda cek finance, ya indeksnya masih kuat. Karena ya BCA, BRI, dan kawan-kawan naik. Gitu. Sedangkan small cap kan impactnya kecil. Tapi kalau teknologi kan jelas. Ya, ini mengerucut teknologi. Nah, semua emiten teknologi Anda perhatikan downtrend. Nah, ketika sektor teknologi ini ada pergerakan, let's say dia jebol di sini, di berapa ini? Ya, contoh ya, angka bulatnya di sekitar berapa ini? 8.290 lah, kurang lebih ya. 8.280 atau 8.290. Nah, kalau dia jebol di sini, nah ini baru mungkin ciri-ciri ada potensial ya, karena kan dia breakout. Ya, karena kan dia breakout di double bottom atau triple bottom lah. Ya, kalau dia confirm breakout di sini, nah baru tuh sektor-sektor teknologi bisa kita lihat. Tapi sampai sekarang belum, jadi ya sudah. Ya, jangan dipaksa. Kalau ada kenaikan, gimana Om? Itu kenaikan-kenaikan wajar ya dalam suatu tren. Jadi ada secondary-nya, ada majornya. Jadi kalau emiten turun, secondary-nya ya dia rebound. Rebound pendek, turun lagi. Turun, rebound pendek, turun lagi. Itulah siklusnya. Ya. YRG hari ini lagi distribusi ya. Ini info aja ya. Ini 500 jebol sih.
agak kurang bagus ya. Karena 500 ini angka psikologis. Ya, ada yang tahu gak apa itu angka psikologis? Ada yang tahu gak nih? Kebetulan besok episode Bibos yang ke-9 saya bahas tentang angka psikologis ya. Jadi ini ilmu mahal yang orang gak banyak bahas. Padahal ini ilmu penting. Ya, pengetahuan penting. Jadi hati-hati juga nih kalau WRG jebol ya. Lalu kalau kita lihat, ya sebenarnya banyak emiten turun sih, wajar lah. Distribusi, nah ini ada distribusi betul banget. Karena dominan sekali ya, sorry. Ini dominan sekali ya, si KZ buang 105.000. Yang nampung ya retail nih, YP, CC, XL, XC, PD. Ini retail semua. Gitu, jadi ini jadi red flag lah kalau dia jebol 500. Om, sampai akhir tahun 2022 kalau perangnya masih ada ya komoditi batu bara. Kalau perangnya masih lanjut ya. Kalau tiba-tiba perang selesai, harga komoditi back to perlahan normal, itu bisa impact ke emiten-emiten energi yang udah terlalu tinggi naiknya. Secara reaction ke price itu akan terjadi pasti. Tapi balik lagi ya, especially batu bara deh. Kita ngomong batu bara, ini katalisnya masih banyak banget. Ya, katalisnya ini masih banyak banget. LKQ 3 ini kan udah mau penutupan September. Harga batu bara tuh masih di 400 loh. Ya, ini harga batu bara nih masih di 400 loh. Ya, kelihatan gak sih? Ini kontrak September masih 437, Oktober kontrak sampai Desember pun masih 400. Per sekarang ya. Jadi Q3 pasti makin menggila lagi. Harusnya. Ya, atau setidaknya pendapatannya meledak lah dibandingkan tahun lalu. Lalu apa impact berikutnya? Di beberapa emiten yang bagi dividen 2 kali, biasanya akan bagi dividen di November tuh. Ya, emitennya saya nggak sebut lah, banyak, Anda bisa cari. Nah, emiten-emiten tersebut akan bagi dividen, dan asumsinya kan dividen akan besar ya, karena kan pendapatannya juga growth-nya berkali-kali lipat. Jadi itu akan jadi katalis kedua. Udah LK-nya cakep, tambah dividen, harga komoditinya let's say masih strong, karena asumsi perangnya masih lanjut. Ya, ditambah lagi batu bara memang secara siklus tanpa perlu kita bilang perang musim dingin ya, musimnya batu bara. Jadi udah pasti demand-nya tinggi di musim dingin. Kapan musim dingin ya? Dari Desember sampai Februari ya. Biasanya musim dingin itu Desember sampai Februari. Ya, Desember Januari lah puncak-puncak. Jadi kalau ditanya ya yang paling oke menurut saya masih itu ya. Menurut saya. Cuman balik lagi katalis-katalis yang harus kita perhatikan dari luar ya. Dari luar negeri, karena harga komoditi kan berpengaruh banget sama apa yang terjadi di luar negeri juga. Ya, jadi kita harus melihat. Beda dengan kayak contoh properti, konstruksi. Ya kita nggak akan ninjau konstruksi di Amerika gimana. Nggak. Gitu. Kita lihat aja nih konstruksi perusahaan-perusahaan dapat proyek apa aja dalam negeri. Tapi kalau kita udah bicara komoditi, yang harus kita analisa lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan dan supply komoditi itu yang harus kita lihat. Jadi memang agak-agak kompleks. Gitu ya. Jadi ya begitulah intinya batu bara lah so far ya komoditi. Bang, garis itu indikator apaan aja bang? Garis apa ya? Sebenarnya saya kalau pakai emiten ya, saya kalau pakai untuk charting emiten sebenarnya saya suka ganti-ganti sih. Tapi kalau Anda lihat di chart ini, saya pakai moving average nih, yang ini. Yang saya bilang garis kuning, garis biru. Warnanya pun bisa diganti sih. Om, saya sukanya warna pink karena saya perempuan, ganti aja warna pink. Om, saya pria pemberani, tangguh dan pemberani, suka warna hitam, kasih aja warna hitam. Ya, bebas, ini mah warna mah nggak ngaruh. Ini Bollinger, ya ini Bollinger. Berguna gak? Ya berguna. Untuk apa ya? Anda bisa searching sendiri. Nanti kemungkinan kita akan masukin ke Bibos juga ya, untuk pembelajaran. Jadi fun fact juga, kalau kalian tahu kan dalam minggu kemarin ya, atau minggu ini, hari Minggu ya. Hari Minggu itu kan dari Pak Gema kan ada buat ya, dari Astronaci itu keren banget acaranya, ngundang
petinggi dari IFTA, ya, International Federation Technical Analyst ya, kalau nggak salah ya. Jadi saya ada simak cuplikan itu, ya. Analisa yang dia lakukan untuk dapat profit itu simple banget. Dia pakai Bollinger ditambah candlestick analysis. Nah, maksudnya apa tuh? Ya nanti mungkin akan coba saya bahas di episode Bibos berikutnya. Jadi bagi kalian yang belum tonton nih. Total udah ada 11 video. Episodenya episode 8. Ya, ada yang episode spesial juga. Jadi buat yang belum tonton, buruan tonton. Terakhir kita bahas tentang gap. Jadi gap itu juga ada jenis-jenisnya. Ya, dan setiap jenis bisa kita manfaatkan. Karena setiap jenis gap itu punya makna tersendiri. Nah, ini saya buat videonya dengan setulus hati ya. Ya, pakai topeng, edit sendiri nih. Jadi yuk kalau bisa ditonton, promosi dikit. Oke, lanjut. Lalu nextnya prospek emiten batubara, ya tadi saya udah jawab. TPMA tadi saya udah jawab. PNBS karena seperti yang saya bilang Panin Group masih peluang, jadi harusnya PNBS juga akan ngekor, meskipun mungkin kenaikannya tidak setinggi kayak PNBN, PNLF atau PNIN. Ya karena ini sebenarnya kayak anak tirinya aja nih si PNBS. Ya lalu nextnya INDX. INDX, wah ini arah ya hari ini ya. Arahnya juga tadi di HK tiba-tiba. Ini kan tiba-tiba nih. Langsung set langsung naik. Saya sih nggak beli ya. Cuma secara teknikal jelas ini bagus. Ya. Kenapa? Dia breakout di 290. Ini kan resist penting ya. Dia breakout di 290, volumenya tinggi, mengkonfirmasi, lalu tinggal kita validasi pakai broker summary. Oh, pemainnya YP, ya mungkin ini YP kompetisi ya, bisa jadi gitu kan, karena kan masih kompetisi. Kalau nggak salah minggu ini terakhir ya, atau gimana tuh saya nggak tahu. Jadi ini di breakout. Nah, cuman behaviornya INDX kadang ya suka oleng aja ya. Contoh, oke ini dia breakout nih. Breakout, besoknya ARB langsung turun. Oh, mau coba breakout lagi di sini, turun lagi. Jadi suka-suka oleng. Cuman ketika dia breakout di sini, kita bisa jadikan batas 290 atau 300 psikologis sebagai batas kita untuk untuk batas trailing stop atau batas cut loss. Jadi kalau Anda misalnya mau re-entry di INDX, ya pakai batas-batas ini. Karena kalau secara trend dia mau tersurvive, let's say besok ARB, tapi asal dia tidak balik ke 300 ke bawah atau 290, menurut saya masih bagus. Ya, friend sudah boleh masuk menurut saya. Terakhir friend kita udah TP-nya lumayan banyak sih. Habis itu kita nggak rekom lagi, turun. Sebenarnya friend di bawah 80 udah area lumayan bagus ya untuk friend. Karena secara monthly weekly ya 70-80 itu base campnya friend banget tuh dari dulu. Jadi 70-80 nih kalau Anda lihat nih base campnya friend aja. Ya friend jarang di 50 sih. Jarang lah ya. Maksudnya jarang tidur gocap. 5 tahun terakhir tuh udah jarang tidur di 50. Ya dari 5 tahun terakhir nih nggak balik ke 50. Jadi kalau tujuan Anda mid long, mau nabung emiten yang disupport, boleh aja. Tapi kalau Anda expect dalam 1-2 hari, 1-2 minggu mungkin bergerak, ya belum kelihatan tanda-tanda sih. Technical rebound mungkin ya, karena dia udah di support penting nih. 79 ya, lalu ada di 81. Ini support pentingnya dia udah nyampe. Jadi mungkin ada rebound pendek. Gitu. Tapi kalau Anda expect dia naiknya signifikan, momennya belum kelihatan. Begitu pula Mora ya. Tadi ada yang nanya Mora di pertanyaan berikut. Kita pun bulan lalu kita cut loss Mora. Ya kenapa? Cut loss di sini. Di garis merah. Ya waktu itu saya bilang ke teman-teman VIP, oke, dia kuat nih 3 hari di atas garis merah. Kita ikut. Dia jebol garis merah. Udah. Buang. Karena ketika sekali dia jebol garis merah nih. Tuh. Ya apa yang terjadi? Nggak balik dia sampai sekarang. Udah. Jadi kadang saya kasih rekom di VVIP sesimpel itu aja sih trading plan-nya. Dan mostly akurat ya, teman-teman bisa tanya di VVIP lah. Ya, rekom. Oke, tapi Mora emitennya bagus ya. Perusahaan modnya tinggi lah.
sama kayak MTEL. Jadi perusahaannya oke, cuman ya slow stock banget. Ini core stock, jadi naiknya smooth banget. Bagi tipikal Anda yang ngarep cepat kaya di saham, ya jangan beli ini. Ya nggak cocok. Wah, MAPI ini naiknya udah tinggi sih. Waktu di 800 mungkin Anda bisa bilang cocok untuk long. Ya, tapi MAPI ini naiknya udah lumayan signifikan ya, dan posisi di peak. Ya. Di peak dan di resisten all time high-nya ya. Untuk MAPI itu ada di sekitar 1125 sampai puncak peak all time high-nya di 1185. Ini lagi kepentok nih, ya mungkin karena marketnya ya. Ini lagi kepentok, sorry, saya geser. Nah, ini lagi kepentok karena marketnya nih. Ya, ini kepentok karena marketnya lagi kepentok juga. Gitu. Tapi kalau mau buat longnya mungkin Anda harus nunggu di bawah 1000 kali. Ya, menunggu di bawah 1000. Karena kalau bicara long, titik entry di pucuk resisten kayak gini nih salah. Menurut saya. Ya, kan untuk long. Ya untuk long kita harus cari entry yang bottom tuh. Ini mah kita beli di peak namanya. Meskipun untuk long beli di peak, kita bisa jual di peak yang lebih tinggi lagi. Tapi dengan kondisi market seperti ini, mungkin aja kita bisa cari area beli yang lebih bawah. Tapi perusahaannya oke. Ya, perusahaannya oke. Tapi kalau ditanya valuasi, saya nggak ngitung ya. Jadi saya nggak tahu valuasinya di berapa. Agro belum. Kayak Breeze, banyak banget nih yang nanya Breeze ke saya. Contoh ya, agak out of the box ya. Agro Breeze kan dulu barengan, karena kan BRI. Contoh, Breeze naik nih kok nggak rekom? Saya bilang sabar dulu, momennya belum, saya bilang. Ya dia cuman kayak kemarin naik tinggi, turun lagi. Di sini naik nih, kan lumayan ya. Ya ini secondary yang tadi saya bilang. Dalam downtrend, ini secondary, ini primary. Primary itu penurunan utamanya. Karena downtrend ya primary-nya turun. Secondary-nya ini uptrend pendek, naik. Ya, kenaikan dalam beberapa saat. Habis itu primary lagi. Nah, ini secondary. Ini primary. Nanti secondary. Sampai benar-benar confirm dia ada ciri-ciri reversal. Gitu ya. Jadi belum ada momen. Ya. Tahan, saya nggak pernah rekom Breeze sudah. Dari sejak dia beggar kayak udah nggak pernah. Pernah sekali saya rekom Breeze itu waktu di sini ya. Nah, waktu di sini nih di tahun lalu lah. Jadi setahun saya udah nggak rekom Breeze karena momen udah kelar gitu. Belum waktunya. Sama juga kayak Anda tanya agro, ini masih turun terus loh. Dari yang waktu itu ada yang nanya di 800, saya bilang belum, turun lagi. Ini sekali jebol 605 buat all time low, turun lagi. Ya, jadi sekejam itu ya. Kenapa pasar modal dibilang kejam? Karena bagi yang nggak tahu, ini beneran kayak judi. Ya, ini beneran kayak judi. Kita nggak tahu apa yang kita tradingin ya mampus. Gitu. Jadi di kemudian hari teman-teman ya, kita akan ketemu sektor-sektor yang hype, dan sektor hype ini nanti yang akan dibicarakan oleh banyak orang, dan fatalnya dibicarakan sama banyak orang atau mungkin para influencer ketika harganya sudah di peak. Nah, kita sebagai seorang trader harus bijak mendengar atau memilah informasi yang kita dapat. Saya nggak menyalahkan pihak manapun, tapi ada satu contoh, mungkin kalian tahu emitennya, saya nggak sebut. Emitennya waktu itu di harga berapa ya? 800-an, 900-an. Oke, ini cerita sedikit ya, tapi saya selalu ngingetin biar kita nggak terjerumus lagi, biar kalian nggak terjerumus lagi. Emitennya di 600 sampai 800. Di periode itu webinar dengan direksinya banyak banget, hampir seluruh influencer. Jadi kayak direksinya itu tiap hari live Instagram, live IG, abis itu live di Zoom, live di YouTube. Saya pun ada sempat ajakan mau buat juga, Om, undang dong direksi emiten A. Saya bilang, waduh, harganya di pucuk. Saya nggak mau lah, saya bilang. Udah, kita tinggal denger aja direksinya, kita ikut live IG orang aja, gitu kan, kalau mau dapat informasi. Sebulan 2 bulan kemudian keluar berita,
salah satu, saya lupa entah direksinya jualan berapa juta lembar di saham tersebut. Dan akhirnya saham tersebut sampai sekarang masih downtrend. Turun udah hampir 80% dari peaknya. Jadi bisa dibayangin ya, itu kejam banget. Sama, dulu Tekim INKP 2017, ada Indi juga. Ya, itu ketika di 20.000 INKP Tekim 15.000 20.000 itu banyak banget yang bahas. Cuman mungkin dulu tidak seramai sekarang karena sekarang banyak live IG, banyak influencer, dulu dikit. Nah, kalau Tekim naiknya di INKP naiknya seperti sekarang dengan kondisi live IG bertaburan, influencer banyak, pasti direksinya diundang tuh di harga 20.000. Anda yakin Anda beli, jebret, pingsan. Direksinya nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena direksinya itu nggak salah, teman-teman ya. Kenapa nggak salah? Karena dia menyampaikan apa yang dia sampaikan. Dia bilang perusahaannya penjualan naik, ya naik. Yang jadi problem ialah kenapa harus dibuat webinar ketika harganya tinggi. Ini kan tanda tanya ya. Tujuannya apa? Kenapa nggak pas di INKP di 5.000 lu webinar? Kenapa di 20.000 baru tuh berkoar-koar ini bagus. Nah, kita akan selalu menemukan siklus seperti ini, jadi hati-hati. Bisa aja tahun depan misalnya sektor apa lagi? Sektor apa ya? Misalnya sektor chat, misalnya perusahaan chat misalnya pada terbang. Misalnya sektor, mungkin nanti ya kendaraan listrik nih. Ya mungkin everything about kendaraan listrik gerak. Nanti akan diundang-undang lagi tuh di pucuk-pucuk-pucuk. Nah, itu akan ada korban lagi dan itu akan terus. Karena kurangnya edukasi. Ya, karena kurangnya edukasi. Jadi ya ini harus hati-hati ya. Oke, mohon maaf agak out of the box ya. Kita akan balik lagi ke track. Ada Koko Cuan. Loh, ada Koko Cuan kah? Bentar ya. Saya tadi di mana nih? Ini chatnya banyak ya. Saya bingung. Oh, ada yang nyebut emitennya tuh yang tadi saya cerita. Ya, bener ya, itu fakta. Saya nggak sebarin hoax, tapi itu beritanya ada. Anda searching di internet juga ada. Oke ya, tapi ya sudah, ini jadi pelajaran aja. Intinya saya tidak menyalahkan siapapun sih. Yang salah tetap retail kenapa percaya. Tapi di satu sisi tugas influencer itu kan bertanggung jawab juga dengan apa yang dia influence. Ya, dengan apa yang dia share sebenarnya juga tanggung jawab. Meskipun disclaimer on, tapi tetap ada tanggung jawab sebenarnya. Secara etika, secara moral ada tanggung jawab. Nggak bisa kita lepas tangan, oh disclaimer on kok. Nggak. Ya itu ada tanggung jawab. Jadi ya sampai detik ini prinsip saya masih sama ya. Nggak mau tuh saya. Kalau mau webinar, ya harganya nggak ditinggi. Contoh, webinar pertama kita tuh di Akra. Ya itu sama teman-teman VIP sih. Itu nggak for free ya. Harganya di 800. Sekarang udah mau beggar 1.400. Ya, itu contoh webinar yang benar. Karena harganya nggak di pick, kita webinar. Direksinya juga sehat tuh. Ya, direksinya juga nggak memanfaatkan ketenaran untuk distribusi. Enggak. Jadi saya juga respect tuh sama timnya Akra ya. Itu luar biasa banget. Gitu. Oke. Doit. Oh ya, hari ini Doit ARB ya. Oke. Kita buka lagi charting. Ada yang pegang saham Doit? Pasti ada lah ya. Karena salah satu batu bara yang mungkin signifikan kalau lagi digerak Doit ya. Meskipun sebenarnya banyak sih yang gerak. Kayak RMKE waktu itu ya, ada mungkin SMMT, KKGI. Oke, kita baca dari broker summary-nya dulu kali. Nampaknya tidak ada distribusi. Doit nggak ada distribusi besar terlihat di sini. Ya, karena yang ARB dia doang ya. Setahu saya ya. Yang batu bara kayak ITMG, Adro, PTBA itu kayaknya ya koreksi wajar lah. Naiknya udah tinggi juga. Ya, kayak RMKE, Seger, SMMT, KKGI, Indi,
Nah, turunnya wajar semua ya. Bahkan call yang baru list. Oh, kalau call ARBI. Masih jualan ya call ya. Tadi mungkin ada yang nanya juga call gimana. Ya namanya IPO kadang unprediksi. Jadi kalau Anda memang mencari batu baranya, nggak apa-apa masuk, tapi uang dingin aja. Kalau mau yang serius ya cari yang stabil-stabil yang tadi saya cerita di awal. Yang punya story, Q3 oke, Q4 oke, bagi dividen juga itu kan setidaknya kalau nggak naik kita masih dapat dividen. Gitu loh. Jadi win-win solution lah. Tapi kalau mau yang high risk jor-joran di call ya judi karena baru IPO nih. Jadi kita masih bergantung sama si pemegang saham terbesar di awal di call untuk ngegerakin emiten. Gitu ya. Lalu Suli, wah Suli saya nggak, saya no comment lah ya Suli ya. Dia udah lepas pemantauan belum sih? Kayak belum ya. Jadi ini dia pemantauan saham nih 10%. Ya ini di Bibos juga saya udah jelasin tuh apa yang dimaksud pemantauan. Story-nya saya nggak tahu, saya nggak ngikutin, tapi memang ada akumulasi ya. Jadi naik tanpa retail sadari. Jadi ini salah satu emiten yang pergerakannya smooth ya, cuman mungkin udah mulai rame diperbincangkan karena dia udah breakout di sini. Ini kan dia punya cup ya. Dia punya cup di 137, 142. Dia lagi fase yang namanya pullback. Nah, jadi Anda bisa jadikan ini sebagai batas sebenarnya. Ya, Anda bisa jadikannya sebagai batas untuk trading stop. Oke, saya beli di 147, saya beli di 140. Stop loss berapa? 137. Udah beres. Kalau dia stop loss kita buang, tapi kalau secara teknikal karena dia baru breakout, harusnya nggak jebol, tapi melainkan lanjut naik. Tapi kalau gagal ya tinggal buang 13. Di mana 137 atau 142? Ya di sini. Gitu. Oke, jadi tanpa memperhatikan ini sedang terjadi apa, teknikalnya bilangnya seperti itu. Ya nanti kita cek aja coba ya, apakah ada rejection ketika dia nyentuh dekat-dekat 140. Gitu. Kayak contoh apa ya? Lead ya. Contoh aja nih, contoh simpel aja sih. Tadi kita rekom juga. Cuman nih geraknya memang cepat nih. Ya, geraknya cepat. Contoh, dia kan breakout pendek di sini. Karena kan dia udah breakout di sini ya. Breakout di 77, ini kan resistnya udah. Karena kan emitennya tidur. Jadi kalau mau kita pakai monthly weekly kan resistnya kurang up to date lah. Ya, tapi kalau kita perhatikan kan dia tembus di sekitar sini ya. Kalau lihat chart monthly kan dia tembus di sekitar resisten di ya 90, 87, 87 sampai 94 ya. Ini kan area resisten. Oke, cuman daily nggak kelihatan ya. Nah, contoh simple dia breakout di sini 87, 88 misalnya. Berarti kan ketika dia breakout sama kayak tadi contoh si Suli, contoh ya. Setelah breakout kan ada fase yang namanya pullback. Nah, ini dia lagi pullback. Asal pullbacknya tidak lebih rendah dari sini, kita entry, kita buat trading plan. Jebol 87, 86, buah. Dan akhirnya ya dia rebound. Tadi kita sempat ya copet lah, masuk nggak banyak karena geraknya cepat. Langsung hari ini jebret naik 10%. Sama tuh. Jadi tinggal ngikutin aja. Saya rekom ini jujur ya. Saya nggak ngecek bandarnya. Saya cuma lagi screening. Waktu itu candle nggak setinggi ini nih. Dia masih merah, doji merah. Masih doji merah. Saya tarik. Oh, dia kayaknya ada kuat nih karena dia nggak tembus nih. Nggak tembus di berapa, di 87 sampai 88 kayak kuat. Udahlah buat trading plan. Ya, makanya kalau teman-teman VIP nggak, tadi saya stop lossnya di berapa? 86. Karena 86 ini juga ada area support ya. Selain 87. Jadi satu tick lah di bawah 87. Udah habis itu ternyata langsung kencang. Apesnya ketika saya rekom semenit kemudian langsung ada yang HK. Jadi cepet tuh langsung dari 93 ke 100, 7%. Gitu ya, itu contoh untuk sulit. Arto skip HDIT ya di atas 100 lah ya, pokoknya di atas 100. PSKT kalau HDIT saya nggak ngikutin story ya, saya no comment. PSKT juga ini udah kena trailing stop sih ya, udah kena trailing stop. Kenapa kena trailing stop? Sama ya sebenarnya ya,
kuncinya asal kita tahu behaviornya dia nurut sama apa. Contoh PSKT ini kan awalnya nurut banget sama garis merah ya, closing rebound, closing rebound. Sekali dia jebol di sini langsung ARB berjilid gitu. Dan harusnya Anda sudah trailing stop. Kenapa? Karena kan dia awalnya jebol 89 ya, lalu dia breakout lagi di 94. Ini area TP2 kita nih, PSKT ya. PSKT ini termasuk rekom kita di September ya, September awal PSKT. Nah harusnya trailing stop kita antara di 89 kalau enggak di 94. Jadi harusnya kita udah kena trailing stop di sini. Itu trading plan yang baik itu harusnya seperti itu. Gitu. Jadi ya kalau ini jebol, dia akan kembali ke fase sideways-nya lagi. Balik lagi ke 80 ke bawah potensial. Ya, karena dia tembus jebol 89 dia akan kembali sideways lagi di sini. 73 sampai 89. Gitu. Jadi ya bisa tunggu mungkin balik ke 80-an lagi kali. Oke, tapi kalau let's say besok tiba-tiba balik ke 89, mungkin bisa di watch. Mungkin aja dia false break ya. Atau bear trap. Kan bisa. Kalau dia bisa langsung balik besok dengan volume. Tapi kalau enggak, bisa lepas dulu. Wins itu sama lead geraknya sama ya. Kalau nggak salah waktu kita live sama IG Kokocuan juga, si Kokocuan kan bilang beliau main wins dan lead. Karena memang saya perhatikan geraknya bareng. Tadi setelah lead gerak, wins juga gerak tuh. Dari 284 ke 294 atau berapa. Cuman belum signifikan. Ya, nah ini sempat ke 300 malah ya. Ini kan geraknya bareng nih. Geraknya bareng sama lead. Ya, karena mungkin sektoral juga sama ya. Bisnis modelnya sama. Oke, coba saya scroll lagi ya. Mungkin 10 menit lagi lah ya kita close. Kars ada pandangan. Kars itu kan rumor ya. Jadi Kars itu kan rumor. Saya lupa rumornya tentang apa ya. Dibeli atau diakuisisi si Kars, saya juga lupa tuh. Sama grupnya Trimegah ya kalau nggak salah ya. Koreksi ya. Dan setelah kenaikan dia signifikan, ya dia udah back to nature-nya. Dia kembali ke asalnya tuh Kars. Kalau nggak salah udah berapa? Sebentar. Udah 88. Ya udah balik 88 dan prinsipnya gini sih. Saham itu kan ada 700 lebih sekarang. Dan pada faktanya kita nggak mungkin bisa mantau 700 saham itu full update-nya. Kayak contoh mungkin ada sebagian trader yang pantau update-nya Kars, story-nya mungkin kayak tadi Suli, atau emiten-emiten yang lagi naik signifikan kayak OBMD itu kan naik tiba-tiba gitu ya. Tapi ada juga trader yang mungkin mereka nggak pantau OBMD, nggak pantau Kars, tapi dia pantau misalnya kayak kios misalnya yang lagi naik gitu ya dalam beberapa pekan ini, atau emiten-emiten apalagi yang naik. Jadi antara satu dengan yang lain kita kadang beda pantauan. Dan kayak Kars gini saya nggak mantap. Intinya prinsip saya sih kalau ketika saya realize ada emiten yang sudah naik tinggi gitu ya, dan ada story, karena sudah telat, saya biasa udah nggak mau cari tahu, udah biarin aja ya. Paling kalau teknikalnya lumayan stabil mungkin coba, tapi kalau enggak no, lepas, udah buang aja. Karena balik lagi, trading tanpa ketidaktahuan ya sama aja bunuh diri, sama aja judi gitu ya. Jadi untuk Kars teknikalnya juga banyak patah sih. Bottomingnya belum kelihatan, jadi ya belum, no comment lah. Bottomingnya belum kelihatan. Karya repo ya Om. Karya, coba ya kita cek sama-sama ya. Ya. Bisa dibilang repo, bisa enggak sih. Tapi jangan salah ya, CP ini sering banget untuk transaksi tukar barang. Ya, CP ini sering juga ya. Jangan salah ya. Jadi saya nggak tahu sih tujuannya apa, tapi sering ya.
Sering banget apalagi CP-nya top buyer, transaksinya gede sendiri, nah itu biasanya bisa tukar bareng. Tapi kalau dibilang repo, selain kita harus lihat broker summary, sebenarnya kita harus lihat pada saat actual emitennya digerakin, repo atau enggak. Karena repo itu juga bisa dilihat dari bid offer pada saat hari H. Cuma ini agak-agak patah ya, ngomong-ngomong karya ya. Ini kan dia jebol di sini nih, 300 psikologis. Psikologis jebol udah bye-bye. Nah, besok kalau edit saya sudah selesai, saya akan upload episode 9 tentang angka psikologis. Jadi ini ilmu yang kadang sepele, tapi penting lah. Dan saya yakin Anda ketika mempraktekannya, Anda akan dapat banyak benefit. Jadi di saham itu ada angka-angka yang keramat ya, dalam tanda kutip ada angka-angka yang kok kayaknya kalau tembus angka ini selalu kepentok ya. Emiten ini kenapa kalau tembus ini setelah jebol langsung ARB berjilid-jilid ya. Jadi ada angka-angka yang namanya angka psikologis. Nah, tapi secara teknikal angka-angka psikologis ini ada reasonnya. Ada background kenapa angka-angka yang disebut psikologis ini beneran sepenting itu. Jadi bukan cuman karena angka 600 nih, angka 400 angka sial misalnya. Angka 4 kan banyak orang bilang misalnya ya, contoh angka sial. Ketika jebol ini jadi downtrend, enggak. Tapi ada angka-angka yang spesifik yang memang bisa dijelaskan alasannya secara teknikal. Nah, di episode Bibos kita yang ke-9 besok insya Allah akan rilis, saya akan jelaskan di sana. Gitu ya. Oke. CPO CPO masih belum lah. Dan secara siklus pun window dressing CPO biasanya nggak powerful. Ya. Kemarin rally pun emiten CPO juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Bahkan nggak ada yang bagger gak sih? Cuman CSRA kalau nggak salah yang bagger. Itu pun yang liquidity-nya tipis ya. Tapi kayaknya kalau ke AL, ILS, SIP itu oke naik, tapi nggak sampai tinggi. Jadi memang emitennya ya begitulah, masih slow banget. Oke, ya jadi saya rasa kayak udah cukup lah ya untuk live IG kali ini. Jadi besok minggu depan kita akan bertemu lagi mungkin dengan kita ngundang orang lah ya. Teman-teman juga bisa request mau ngundang siapa untuk belajar materi-materi baru. Jadi thank you untuk teman-teman semua yang udah bantu meramaikan. Belum tembus 100 sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Anda bisa dapat banyak manfaat, banyak insight, dan ya harus hati-hati juga lah ya dengan market. Siapin free cash lah intinya untuk bisa entry ketika mungkin market masih bottoming. Jadi kita bisa entry, cicil-cicil emiten favorit kita untuk window dressing. Jadi intinya jangan sampai kehabisan uang cash. Portonya jangan 100% saham. Sisakanlah 20-30%. Ya dana darurat untuk kita bisa pakai ya untuk average down, untuk masuk ke emiten-emiten yang lagi on track, itu boleh banget gitu ya. Dan thank you semua, good luck untuk perdagangan besok. Nanti rekaman ini saya akan upload seperti biasa di post story. Thank you semua, bye bye.